Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang tenaga eksogen, pelapukan, erosi, sedimentasi, serta jenis-jenis tanah. Tenaga eksogen adalah tenaga pengubah muka bumi yang berasal dari luar bumi. Masuk dari luar bumi itu adalah tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi. Termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Selanjutnya pelapukan. Pelapukan adalah proses hanurnya batuan pada lapisan litosfer dalam jangka waktu lama. Berdasarkan proses pelapukan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu pelapukan fisik, pelapukan kimia, serta pelapukan biologis. Selanjutnya itu erosi. Erosi adalah peristiwa pinggisan tanah oleh air, angin, dan es. Penyebab alami erosi adalah karakteristik dan intensitas curah hujan, kemiringan lereng, vegetasi, serta kemampuan tanah untuk menyerap dan melepas air yang disebut absorpsi. Selanjutnya sedimentasi. Sedimentasi merupakan proses terhadapnya material-material terbawa secara perlahan saat terjadinya erosi. Material tersebut terhadapkan oleh media perantara atau zat pengangkut. Di antaranya itu tenaga alam berupa glester, air, angin, serta gelombang laut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis tanah. Tanah vulkanik. Yang dimaksud dengan tanah vulkanik adalah tanah yang berasal dari pelapukan gunung berapi. Tanah ini dikenal dengan cukup subur, dan tanah ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tanah regosol dan tanah latosol. Tanah regosol ini memiliki ciri-ciri kasar, teksturnya berbutir, warna sedikit abu-abu hingga kekuningan, dan mengandung bahan organik yang sedikit. Selanjutnya tanah latosol. Tanah latosol ini memiliki ciri kandungan bahan organik yang sedang, memiliki sifat asam, serta warna kekuningan hingga kemerahan. Selain tanah vulkanik, ada juga tanah organosol. Tanah satu ini bersumber dari pelapukan bahan-bahan organik lainnya, dan tanah ini sangat subur dan bagus untuk ditanami oleh berbagai tanaman. Para ahli membagi tanah ini dalam 2 bentuk, yaitu tanah humus dan tanah gabut. Tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang berasal dari pembusukan yang memiliki tingkat kesuburan yang tinggi, dan tanah ini memiliki warna coklat yang mencolok. Tanah ini bisa ditanami seperti nanas, kelapa, padi, dan sebagainya. Tanah ini terdapat di wilayah seperti Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, dan selanjutnya tanah gabut. Tanah ini berasal dari pembusukan bahan-bahan organik yang tidak sempurna. Tanah ini ada di wilayah tergenang air seperti di rawa. Tanah yang satu ini kurang cocok untuk sektor pertanian karena tanah ini memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Tanah ini berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan sebagainya. Oke, sampai di sini pembahasan geografi tentang materi eksogen. Kurang dan lebih mohon dimaafin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang lembaga pengelolaan data geologi di Indonesia. Terdapat 5 macam, yaitu adalah 1. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional adalah lembaga yang mempelajari bidang keantariksaan. 2. Badan Informasi Geospasial adalah lembaga yang mengukur jumlah potensi kekayaan sumber daya alam negara. 3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional adalah lembaga yang mengatur pembangunan nasional berdasarkan potensi sumber daya alam negara. Dan yang 4, Badan Geologi adalah lembaga yang mempelajari berbagai aspek geologi yang ada di Indonesia dan mencoba memanfaatkan materi geologi atau penelitian tersebut untuk kemajuan negara. Dan yang kelima,
meteorologi, klimatologi, dan geofisika adalah lembaga yang mempelajari tentang perubahan atmosfer seperti cuaca, gempa bumi, atau potensi tsunami. Pembahasannya, geologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bumi sebagai prosesnya. Biasanya yang dipelajari dari bumi adalah struktur, lapisan, dan sejarah pembuatannya. Sampai di sini pembahasan saya tentang Lembaga Pengelolaan Data Geologi di Indonesia. Kurang dan lebih, mohon maaf jika kekurangan atau kesalahan saya ngomong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.